Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurdayati dengan NIM 2201041100123. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan membuka, menjelaskan, dan menutup pelajaran. Baik, yang pertama yaitu keterampilan membuka pelajaran. Nah, keterampilan membuka pelajaran ini tujuannya untuk membangkitkan semangat para siswa. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama dengan mulai memberi salam dan menyapa siswa dengan ramah seperti selamat pagi atau dengan seperti apa kabar hari ini, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan memberikan motivasi dan tunjukkan antusiasme terhadap materi yang akan kita ajarkan untuk para siswa, guna untuk membangkitkan minat para siswa terhadap pelajaran itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan menghubungkan materi dengan pengalaman atau hal-hal yang relevan dalam kehidupan sehari-hari para siswa. Terus kemudian yang keempat yaitu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas dan manfaatnya, menunjukkan manfaatnya juga agar siswa dapat memahami apa yang akan mereka pelajari pada pertemuan itu. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan pertanyaan atau aktivitas yang membangkitkan rasa ingin tahu para siswa tentang materi yang akan dibahas. Nah, seperti itu langkah-langkah dari keterampilan membuka pelajaran. Seperti contoh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Apa tidak ada yang izin atau sakit gitu? Sepertinya tidak ada Bu. Hadir semua. Alhamdulillah ada semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan orang yang lain. Amin. Nah, hari ini apa deh? Amin. Baik, sebelum mulai pelajaran, apa Ibu absen terlebih dahulu ya? Iya Bu. Amira Mardiah, hadir Bu. Bella Ananta, hadir Bu. Fitra Kumalain, hadir Bu. Dewa Anaka Putri, hadir Bu. Emira Fitri Sari, hadir Bu. Tatan Syahudra, Tatan kemana Tatan? Hadir Bu. Oke. Zalang Rangga Yuda, hadir Bu. Oke. Delva Salsabila Rama, hadir Bu. Intan Rahimah Fitriyahi, hadir Bu. Johan Syaputra, hadir. Oke, baik hadir semua ya. Ya Bu. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan materi. Keterampilan menjelaskan materi ini termasuk dalam intinya ya, inti dari suatu pembelajaran mengajar gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan kepada para siswa agar mereka dapat memahami materi dengan jelas dan tepat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pastikan kita pengajar menguasai materi yang akan dijelaskan dan menyiapkan alat bantu yang diperlukan. Misalnya itu seperti papan tulis atau media visual seperti proyektor dan layarnya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sampaikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami siswa. Nah, hindari penggunaan istilah yang terlalu rumit seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu gunakan contoh yang relevan dan mudah dipahami untuk
memperjelas penjelasan dari kita untuk mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan materi secara bertahap dan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar para siswa itu tidak merasa kewalahan. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu ajukan pertanyaan untuk melibatkan para siswa dan memastikan mereka memahami setiap bagian materi yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu memanfaatkan media pembelajaran seperti gambar, diagram, atau video-video untuk memperjelas penjelasan dari kita kepada mereka. Seperti itu, seperti contoh yang akan saya tampilkan di bawah ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, dulu mau ngasih review sedikit tentang yang telah kita pelajari kemarin ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang tahu kemarin kita telah mempelajari membahas tentang apa? Tahu, masih ingat Bu. Kemarin kita belajar jumlah isminya. Benar, ada yang tahu jumlah isinya apa? Dan saya Bu, jumlah isinya itu adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar dan hanya terdiri dari isim saja Bu. Ya, bagus. Kalau kemarin kita tentang mempelajari tentang isi jumlah isinya, maka kali ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah yaitu setelah jumlah isinya akan jumlah fi'liyah gitu ya. Setelah isi ke fi'il itu ya, anak. Ya Bu. Baik. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Ada yang tahu jumlah fi'liyah itu seperti apa? Tidak tahu Bu. Baik, jumlah fi'liyah itu susunan fi'il fa'il kan. Misalnya tuh seperti ibu sedang memasak makanan atau ayah sedang bekerja, seperti itu ya. Berarti jumlah fi'liyah itu kata kerja ya Bu. Ya benar, jumlah fi'liyah itu kata kerja yang diimbangi dengan kata pelengkapnya. Jadi contohnya kalau dalam bahasa Arab seperti di buku kalian ya anak. Kata Faizul Adarsa. Nah, kata Faizul Adarsa. Kata Faizul Adarsa ini ada yang tahu artinya seperti apa? Faiz telah menulis pelajaran. Ya, benar sekali. Faiz telah menulis pelajaran. Nah, kalau kata ba ini dia itu sebagai kata kerja. Kalau Faizul dia itu sebagai pelaku utamanya atau predikatnya, subjeknya. Kalau Adarsa sebagai objeknya atau maf'ul bihnya. Kalau Faizul tadi itu sebagai fa'il ya, pelaku fa'il. Adarsa itu maf'ul bih. Nah, kata ba ini kata kerja yang bersifat telah lampau. Ya, telah dilakukan, berarti artinya itu Faiz telah menulis pelajaran. Begitu ya adik-adik. Nah, ada yang bisa kasih contoh lagi selain seperti yang tertulis di buku kalian? Saya Bu. Silakan. Apalah Muhammadul Al-Hubzara. Benar, kita sekali. Ada yang bisa jelasin contohnya dari teman kalian ini, maksudnya gimana? Saya. Silakan. Jadi artinya itu Muhammad telah memakan roti, karena akala adalah fi'il madi, terus akala berupa fi'il, Muhammad berupa fa'il, dan bisa berupa maf'ul bih. Bagus sekali, pintar. Ya, itu seperti kalau di bahasa Indonesia susunannya itu seperti SPOK. Ada yang tahu SPOK? Nggak tahu Bu, apa itu Bu? SPOK itu ya susunan kayak kalimat keseharian kita ucapin gitu. Kayak misalnya kita itu
Ibu sedang memasak makanan, ayah sedang bekerja. Ibu sedang memasak makanan. Ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikatnya atau kata kerjanya. Objek itu yang dimasak oleh ibu. Ya, ibu kasih tahu kadang ya. Kayak keterangannya. Nah, terus kalau di bahasa Arab itu seperti yang tertulis di sini, kata Bapak Izul Adasa. Tapi dibaliknya, kalau di Indonesia kan subjeknya dulu. Kalau di bahasa Arab itu kata predikatnya dulu atau kata kerjanya dulu. Jadi susunannya paten seperti itu karena diawali dengan kalimat fiil. Nah, itu garis besarnya diawali dengan kalimat fiil. Ya, sekarang selanjutnya contoh selanjutnya, contoh kedua di buku kalian itu yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Ada yang bisa jelasin yaqra'u Zaidun al-Qur'ana? Belum tahu Bu. Kalau yaqra'u Zaidun al-Qur'ana ini sama seperti tadi. Jadi yaqra'u itu kata kerja atau fiil, terus Zaidun itu predikat atau subjeknya atau failnya. Terus kalau Al-Qur'ana itu objeknya yang dibaca sama Zaid atau dalam bahasa Arab itu maf'ul bih ya, maf'ul bihnya. Jadi bedanya sama kalimat yang pertama yang di atas itu, yang kata itu, bedanya itu fiilnya aja. Kalau kata itu kan dia telah dilakukan atau yang lampau, masa lampau. Terus kalau yang kedua itu yang tahu itu dia sedang melakukan ya, sedang membacakan. Ini artinya ya itu membaca, sedang dilakukan oleh Zaid ya. Jadi artinya ada yang tahu artinya apa? Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Nah, benar, pintar sekali. Zaid sedang membaca Al-Qur'an. Ada yang bisa ngasih contoh yang lain dari kalimat yang kedua? saya Ya, silakan. yaqra'u Ahmadun as-salata. Benar. Yaqra'u siapa tadi? Yaqra'u Ahmadu as-salata. Benar. Itu hampir mirip ya, kayak ini susunannya mirip seperti ini, tapi artinya beda ya anak-anak. Jadi yaqra'u itu fiil madhi atau yang sedang dilakukan. Fiil mudhari ada yang sedang dilakukan. Terus pelakunya atau failnya itu Ahmad ya, Ahmad. Dan yang dibaca, yang objeknya itu Arisalah. Nah, apakah ada yang perlu ditanyakan atau kalian masih bingung gitu? Ada Bu, Ya, ada. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan menutup pelajaran. Nah, keterampilan menutup pelajaran ini yaitu tujuannya agar menguatkan pemahaman para siswa dalam pembelajaran yang telah diterima atau didapatkan oleh para siswa. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, untuk meringkas kembali pokok-pokok materi yang telah dipelajari untuk memastikan para siswa memahami isi pelajaran tersebut ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan memberikan umpan balik yang positif terhadap partisipasi dan pemahaman dari para siswa selama pelajaran itu berlangsung ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu jika ada tugas atau penguatan, harap dijelaskan dengan jelas apa yang perlu dilakukan siswa setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yang keempat yaitu menanyakan beberapa pertanyaan untuk memastikan siswa memahami materi tersebut atau mengajak para siswa
untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari bersama. Kemudian yang kelima yaitu mengakhiri pelajaran dengan memberi motivasi positif dan mengucapkan salam seperti terima kasih sudah aktif pada pertemuan kali ini, sampai jumpa seperti itu. Seperti yang tertampilkan oleh contoh berikut ini. Untuk pembelajaran kali ini, guru kasih soal ya. Silakan ditulis di bukunya adik-adik semua. Soalnya tolong dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ya, ubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, sama tentukan yang mana fiil, yang mana fa'il, sama yang mana maf'ul. Soal pertama yaitu ibu sedang memasak nasi. Terus yang kedua tulis bahasa Arab ya adik-adik. Yang Amrun ilal maktabati ya, ilal maktabati. Enggak, buat soal itu aja. Buat latihan di rumah ya, adik-adik. Baik, ada yang bisa jelaskan apa preview apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Saya dulu. Ya, silakan. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas jumlah fi'liyah, yang mana jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Nah, sebagai contohnya yang pertama yaitu kataba Muhammadun ad-darsa. Artinya Muhammad telah menulis pelajaran. Nah, kataba itu adalah fi'il madhi yang mana fi'ilnya adalah lampau. Terus kata yang kedua yang waktu Ahmadun ar-risalata, yang mana ini adalah fi'il mudhari atau kata kerja yang telah dilakukan. Artinya yaitu Ahmad sedang membaca Al-Quran. Nah, sekali lagi tangan tegak semua. Baik, berasa pertemuan pada saat ini insya Allah cukup ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua, atas semangat dari kalian semua dalam mengikuti pelajaran pada pertemuan hari ini. Sebelum menutup pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin ya, waktu ini solihah tadi. Amin, alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya adik-adik, jangan patah semangat untuk belajar, dan terima kasih telah mengikuti pelajaran pertemuan kali ini. Dirasa sudah cukup ya, terima kasih untuk kalian semua, kita semua. Hadam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.